السلام عليكم. Graf terapan. Di sini pertama saya akan menjelaskan pendahuluan apa yang dimaksud dengan graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Istilah dikaji oleh ilmuwan Swiss yang bernama Leonhard Euler. Dia mengemukakan permasalahan yang dikenal dengan masalah jembatan Königsberg. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul atau vertex dan himpunan sisi yang disebut dengan edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Kemudian, definisi graf. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan V, E, di mana V merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex. Misalkan V sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn sebanyak vertex tersebut. E merupakan himpunan sisi-sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, misalkan E sama dengan E1, E2, dan seterusnya sampai In. Pada gambar 5.3 di samping ini, G1 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4. Artinya di G1 ini terdapat sebanyak 4 vertex, yaitu 1, 2, 3, dan 4. E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. Maksudnya E itu adalah edge. Di dalam vertex ini di G1 terdapat 5 edge, yaitu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. G2 adalah graf dengan V sebanyak 1, 2, 3, 4. Pada gambar G2 di samping ini sama juga terdapat 4 vertex, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3. Yang artinya di sini terdapat 8 edge. Bisa kita lihat pada gambar di sini. 1,2 ini adalah edge 1. 2,3 ini adalah edge 2. Dan 1,3 di sini terdapat edge 3. 1,3 terdapat edge 4. 2,4 terdapat edge 5. 3,4 terdapat edge 6. 3,4 terdapat edge 7 dan 3,3 di sini terdapat edge 8. Artinya di dalam G2 ini terdapat 4 vertex dan 8 edge. Pada G2 sisi E3, sisi E3 dan sisi E4 sama dengan 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge. Bisa disebut juga parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3.
Dan sisi H8 3,3 dinamakan gelang atau kalang, bisa disebut juga sebagai loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Artinya kenapa bisa disebut loop? Karena H8 berawal di titik simpul 3 dan berakhir di titik simpul 3. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Di sini terdapat gambar G1 yang dinamakan dengan graf sederhana yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Itu dinamakan graf sederhana. Yang kedua, di sini ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Contoh seperti pada gambar di G2 ini termaksud graf tak sederhana karena di dalam graf ini terdapat mengandung sisi ganda atau gelang, maka disebut graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Contoh graf yang di atas adalah graf tak berarah. Ini contoh dari graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Contohnya terdapat seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya, terminologi graf. Terminologi graf ini terdapat 9. Yang pertama, ketetanggaan, yaitu dua buah simpul atau vertex dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung oleh sisi. Pada graf G1, simpul 1 dengan simpul 2 dan 3, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Maksudnya gini, di G1 ini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Sedangkan simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E atau VI, VJ dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VI. Pada graf G2, E2 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Sedangkan E3 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3. Tetapi E4 tidak bersisian dengan simpul 1. Yang ketiga, di sini terdapat simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Simpul terpencil itu artinya pada G3 ini simpul tersebut tidak terhubung dengan simpul lain dan tidak memiliki edge. Itu dinamakan dengan simpul terpencil. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat di sini terdapat graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Dengan kata lain, graf kosong adalah graf yang tidak memiliki sisi. Contoh graf ada pada gambar di bawah ini. Ini contoh termaksud graf kosong. Artinya tidak ada sisi yang saling terhubung. Itu dinamakan graf kosong. Yang kelima, derajat atau degree.
Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sedangkan yang nomor 6, lintasan atau path, lintasan yang panjangnya dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V2, E2, V2 dan seterusnya sampai Vn kurang 1, Vn, Vn. Sedangkan sehingga E1 sama dengan V0, V2, E2 sama dengan V2, V1, V2 sampai seterusnya. In sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi dari graf G. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Yang ketujuh, di sini terdapat siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Artinya bisa dikatakan sama seperti loop, karena lintasan yang berawal dan berakhir itu pada simpul yang sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nisa Arona Tanjung. Saya Nisa Arona Tanjung akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Siva Nafila. C. Terminologi graf. 8. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan dari V ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Berikut contoh gambarnya. 9. Graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contoh graf berbobot ada di bawah ini. Berikut contoh gambarnya. Teori graf. D. Beberapa graf sederhana khusus. 1. Graf lengkap atau completed graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n atau n-1 atau 2. Berikut contoh gambarnya. 2. Graf lingkaran atau cycle graph. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Berikut contoh gambarnya. 3. Graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah nr/2. Berikut contoh gambarnya. D. Beberapa graf sederhana khusus. 4. Graf bipartite atau bipartite graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartite dan dinyatakan sebagai G atau V1 V2. Berikut contoh gambarnya. 5. Graf isoformik atau isoformic graph. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Berikut contoh gambarnya. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Deal 74. 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu, namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. D. Beberapa graf sederhana khusus. 6. Graf planar atau planar graph dan graf bidang atau plane graph. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Berikut contoh gambarnya. Contoh graf planar di sebelahnya, bawahnya graf tak planar di sebelahnya.
Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region, atau muka atau face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika Ismawardani. Saya, Vika Ismawardani, akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Anissa Rona Tanjung, yaitu representasi graf. Matriks dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Namun, kesulitan utama merepresentasikan graf dalam matriks adalah keterbatasan matriks untuk mencakup semua informasi yang ada dalam graf. Matriks digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Matriks hubung atau agensi matriks digunakan untuk merepresentasikan graf dengan cara menyatakannya dalam jumlah garis yang dihubungkan titik-titiknya. Banyaknya baris kolom matriks hubung sama dengan jumlah titik-titik pada graf. Karena banyaknya matriks dan kolom matriks hubung sama dengan jumlah titik-titik pada graf, maka jelas bahwa matriks hubung selalu merupakan matriks yang simetris atau persegi, yaitu berordo n kali n. Yang kedua yaitu matriks biner, merupakan representasi graf di mana setiap elemen dalam matriks menyatakan keterhubungan antara titik dalam graf dengan sisi-sisi yang terhubung pada titik tersebut. Matriks biner mempunyai matriks 0-1 atau 0/1 yang berordo m kali n, di mana banyaknya baris menyatakan banyaknya titik, dan banyak kolom menyatakan banyaknya sisi-sisi pada graf. F. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. G. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Di bawah ini ada graf A, B, dan C. Nah, pada graf A itu graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalnya 3, 2, 1, dan 4. Dan pada graf B, graf yang memiliki sirkuit Hamilton itu pada 1, 2, 3, 4, dan 1. Dan pada graf C itu graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Maria Ulfa. Saya, Ayu Maria Ulfa, akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Vika Ismawardani. Aplikasi graf. Aplikasi graf terbagi menjadi 3, yaitu A. Lintasan terpendek atau shortest path. Ada beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain 1. Lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. 2. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 3. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 4. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. B. Algoritma lintasan terpendek Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan suatu algoritma yang
digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu simpul ke semua simpul yang lain. C. Persoalan perjalanan pedagang atau traveling salesperson problem. Ini merupakan masalah menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Pohon. A. Definisi pohon. Pohon atau tree merupakan salah satu bentuk khusus dari struktur suatu graf. Misalkan, A merupakan sebuah himpunan berhingga simpul atau vertex pada suatu graf G yang terhubung. Dengan kata lain, pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Hutan atau forest merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sifat-sifat pohon. Yang pertama, pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Spanning tree dari suatu graf terhubung merupakan subgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Contoh spanning tree dari suatu graf terhubung dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, pohon berakar atau rooted tree. Suatu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar, maka pohon tersebut dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Simpul yang berlaku sebagai akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0. Sementara itu, simpul yang lain pada pohon itu memiliki derajat masuk sama dengan 1. Pada suatu pohon berakar, simpul yang memiliki derajat keluar sama dengan 0 dinamakan daun. Contoh pohon berakar dapat kita lihat pada gambar di samping. B. Terminologi pada pohon berakar. Perhatikan graf pohon berakar berikut. A. Anak, child atau children, dan orang tua atau parent. B, C, dan D adalah anak-anak simpul A. A adalah orang tua dari anak-anak itu. B. Lintasan atau path. Lintasan dari A ke H adalah A, B, E, H. Dengan panjang lintasannya adalah 3. F adalah saudara kandung X, tetapi G bukan saudara kandung E, karena orang tua mereka berbeda. C. Contoh graf subtree ada pada gambar yang tertera di bawah. D. Derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah anak pada simpul tersebut. E. Daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. F. Simpul dalam. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. G. Aras, level atau tingkatan. Perhatikan gambar di samping, di mana A merupakan level 0 dan D merupakan level 1, G merupakan level 2, K merupakan level 3, dan M merupakan level 4. H. Tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting diperhatikan dinamakan pohon terurut. Sedangkan pohon berakar
yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak disebut pohon n-array. Jika n sama dengan 2, pohonnya disebut pohon biner atau binary tree. Berikut adalah beberapa contoh pohon biner. Yang pertama, pohon ekspresi. Ekspresi aritmatika A min B dikali C plus D dapat dinyatakan dalam suatu pohon biner di mana pengubah sebagai daun dan operator aritmatika sebagai simpul dalam dan akar. Di bawah merupakan contoh pohon ekspresi. Yang kedua, pohon keputusan. Di bawah merupakan contoh pohon keputusan. Demikian teori graf yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.